Selamat malam semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia dimanapun kalian berada. Di ASMR Cowok Ricci Bahagia ini, selain konten ASMR, bakal ada konten lain yang mana kalian bisa bercerita dan bakal gue bacain untuk ditanggapi dan dikomentari oleh teman-teman lain di kolom komentar. Bagi yang mau bercerita, bisa kirim lewat Telegram atau email yang bakal gue tulis di deskripsi channel gue ini. Jadi bakal ada dua tema ya. Pertama ASMR dan yang kedua tentang kisah kehidupan teman-teman kita yang kita bisa tanggapi di channel ini. Nah, kita mulai ya episode pertama ini dari teman kita yang mau menceritakan tentang cowoknya temannya. Gue pakai nama samaran aja nih ya, cerita tentang temen gue yang suka sama cowok. Dia ketemu di tempat ibadah bareng. Nah, awal ketemu, kalau nggak salah, bulan Maret kemarin, jadi temen gue ini suka sama cowok itu. Saling suka sih. Nah, gue udah punya feeling kalau temen gue deket sama ini cowok, ini nggak bakal bener-bener gitu. Kayak gue mikirnya nih, cowok cuma mau badannya temen gue doang. Nah, terus mereka akhirnya saling kenal, saling deket, intens, hubungan satu sama lain. Sebenarnya sih gue fine-fine aja, mereka deket dan intens untuk saling apa ya, pendekatan atau emang udah jadian, gue juga bingung nih sebenarnya. Terus tapi feeling gue ngasih isyarat mulu kalau nih cowok tuh bener-bener nggak bener. Dia sama temen gue beda 3 tahun. Si cowok ini lebih tua dari temen gue. Terus pada beberapa bulan ini akhirnya mereka jadian. Jujur gue sebagai teman seneng banget pas mereka jadian, gue ikut seneng. Tapi si cowoknya tuh apa ya, bisa dibilang kasar gitu. Ya gue nggak suka, soalnya dia tuh suka ngomong jorok dan sedikit emosian yang di depan umum. Pas bulan 2 kemarin temen gue putus nih sama dia karena dua-duanya tuh egois. Jadi kalau ada masalah nggak pernah mau ngomongin, jadi lah ya apa ya, langsung putus-putus aja. Gue paling benci sebenarnya sama orang yang tipe kayak gini. Pagi-pagi gue bangun tidur, gue cek handphone gue baca grup teman gue ini lagi cerita kalau dia putus sama si cowoknya itu. Gue di situ cuma diem, nggak mau ngomong apa-apa karena gue nggak mau nantinya dia dibilang nggak suka kalau temen gue ini pacaran sama pacarnya. Jadi ya udah, gue diem aja tapi gue baca chatan mereka, terus gue dapat masalahnya mereka putus kenapa. Perkara temen gue ini nggak mau ngirimin dia pap muka setiap hari. Terus cowoknya tuh marah-marah karena si ceweknya itu nggak nurut taat patuh sama dia. Terus gue sempet mikir, taat, nurut dan patuh kayak anjing ya sebenarnya. Terus gue kan punya nih nomor si cowoknya, jadi gue langsung labrak nih cowoknya, tapi cowoknya rada takut sama gue, nggak tahu kenapa. Gue bilang gini ke cowoknya, lu putus sama si teman gue ini kenapa? Dia nggak bilang apa-apa, cuma bilang hehehe doang. Terus gue bilang lagi, lu kenapa pakai segala acara ngomong kasar ke teman gue? Berani banget sama cewek, lu laki apa banci? Kalau berani sama cewek, pakai rok aja, nggak usah pakai celana. Gue bilang. Terus di situ dia langsung minta maaf ke gua, tapi gua abain karena menurut gua nggak penting dia minta maaf ke gua, karena yang bermasalah bukan sama gua, tapi bermasalah sama temen gua. Putusnya kan. Nah pas 2 mingguan ini si cowoknya ini mulai chat intens ke temen gua lagi, ngajak balikan dan screenshot chatannya ini sama temen gua di screenshot ke grup. Dan kebetulan di grup itu ada teman gue yang lain ikut tanggapi. Teman gue yang lain itu bilang, ikutin aja kata hati lo, kalau lo masih sayang sama dia balikan juga nggak apa-apa. Gue 2 minggu itu nggak nimbrung di grup sama sekali karena males gitu loh, paling nimbrung kalau diajak main doang. Terus mereka balikan nih, si cowoknya ini ngajak ketemuan si temen gue. Tapi anehnya dia minta temen gue yang nyamperin si cowok itu. Sumpah sebenarnya gue gedek banget. Feeling gue sih makin gak enak pas teman gue bilang mau berangkat ke sana. Kayak ada yang berbisik suruh nyegat dia supaya nggak datang ke rumah cowoknya itu.
Gue mau ngomong sama dia tapi dia keras kepala, susah diatur, maunya menang sendiri. Jadi bodo amat deh, serah lu menurut gue. Terus di situ dia nggak ngajak siapa-siapa, alias dia sendirian. Gue nggak tahu disuruh cowoknya apa kemauan dia sendiri. Terus gue mau ngikutin kan, tapi gimana ya, motor gue lagi dipakai sama orang rumah gue, jadi ya udah gue nggak mau dan nggak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa gue minjem motor tetangga demi ngikutin dia. Dan gue di situ nggak tahu alamat si cowoknya, dia itu di mana. Jadi kan gue bingung gimana caranya gue samperin, sedangkan dia naik motornya ngebut balapan kayak Valentina Rossi. Ya, jadi gue kehilangan jejak nih teman gue. Jujur, gue udah putus asa. Entah kenapa gue nangis secara tiba-tiba karena mikirin teman gue itu. Dia udah gue anggap kayak saudara sendiri. Dan menurut gue nggak tahu kenapa gue ngerasa hari itu rasanya sedih gitu. Terus pas pulang itu dia nggak lama dia lewat depan rumah gue, terus dia berhenti, dia nangis nangis kayak gitu nggak jelas. Gue tanya kenapa kenapa, tenang dulu, gue bingung, jangan panik. Terus gue telepon teman gue yang ada di grup, suruh ke rumah gue. Pas temen gue nyampe di rumah gue, kita nggak mau cerita karena dari tampangnya dia makin apa ya, kayak trauma gitu. Pas situasi udah agak tenangan, udah tenang nih, gue mulai ngomong, mau cerita sekarang apa nanti? Kata dia sekarang aja. Dia cerita kalau pas waktu dia datang ke rumah cowoknya itu, emang posisi rumahnya tuh nggak sepi, ada mama papanya. Tapi mama papanya itu pas dia datang posisi mereka mau pergi. Jadi di rumah tinggal teman gue sama si cowoknya. Dan entah kenapa abis salaman mama papanya pergi, si cowoknya tuh pintu rumahnya dikunci. Dia tanya sama cowoknya, "Lo beb, pintunya kenapa dikunci?" Kata si cowok, "Kamu ikutin mau aku aja ya untuk kali ini." Ya bener, temen gue mau diajak macam-macam sama si cowoknya. Dan si cowoknya jujur, gue pas denger itu emosi banget, sedih. Yang ada mau nangis pastinya. Di situ gue langsung nangis, bilang antar gue ke sana, ke rumah si cowoknya. Yang tahu alamatnya temen gue yang satu lagi. Pas gue nyampe di sana, gue langsung hajar pukul tuh cowok temen gue. Dan kebetulan udah ada papa mamanya di sana. Terus gue kasih tahu sama orang tuanya anaknya kelakuannya kayak gimana. Kalau dia mau melakukan hal macam-macam ke teman gue. Gue masih bingung sih sebenarnya temen gue bisa kabur lewat mana. Gue belum sempet nanya ke dia tapi gue emosi duluan, jadi gue nggak tahu dia lari lewat mana. Ortunya cuma minta maaf sama gue tapi gue nggak maafin karena jujur sakit banget. Tapi untung teman gue belum lepas dan bisa lepas maksudnya. Semuanya jadi aman tapi dia trauma sampai sekarang, bahkan kalau gue ngomong cowok dia selalu bilang hati-hati ya jangan bego kayak gue. Gue nggak tahu dia cerita sama nyokap bokapnya atau enggak. Kayaknya sih dia malu atau takut diomelin sama ortunya. Si cowoknya itu udah gak satu tempat ibadah sama teman gue ini sejak kejadian itu. Udah sih ceritanya segitu aja. Jadi apa ya, semoga untuk para cewek yang masih kejebak dalam hubungan seperti ini, mereka bisa sadar dan ingat jika cowok kamu benar-benar sayang sama kamu, dia gak bakal melihat badan kamu ataupun fisik kamu. Justru dia akan menjaga kamu supaya kamu aman dan gak menyakiti kamu sama sekali. Jadi buat para cewek-cewek di luar sana yang punya cerita kayak gini, hati-hati banget. Kalian boleh kasih komentar, semangat, dan juga tanggapan, masukan untuk teman kita ini yang cerita. Semoga ceritanya kita bisa ambil hikmahnya, bisa lebih baik dan tidak kejadian untuk kalian, teman, saudara, sahabat yang kayak gini. Jadi hati-hati ya saat berhubungan sama orang yang baru kita kenal ataupun udah kita lama kenal, karena kejahatan tidak mengenal waktu dan tempat. Jadi kita harus jaga diri. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Jangan lupa komentarnya dan cerita selanjutnya kalau kalian mau dibacakan, gue tunggu ya di Telegram
dan email. Bisa di deskripsi. Bye.